Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Bukan review, belum bertanding ya. Preview Manchester United hari Kamis malam waktu Eropa, berarti hari Jumat dini hari akan bertandang ke Molineux menantang tuan rumah Wolverhampton Wanderers, Wolves. Partai ini menurut gua akan menjadi partai yang cukup sulit bagi Manchester United. Ada dua hal. Nomor satu, situasi Manchester United yang belum stabil. Nomor dua, bagaimana Wolverhampton Wanderers juga di beberapa pertandingan terakhir menurut gua Wolves tampil bagus, sehingga ini akan memberikan ujian bagi skuad Erik ten Hag. Menghadapi Wolves musim ini Manchester United sudah pernah, yaitu di partai pertama di Old Trafford ketika pada saat itu Manchester United menang 1-0 melalui gol Raphael Varane. Ini merupakan formasi yang digunakan oleh Erik ten Hag pada saat itu, bagaimana Casemiro ya itu ditempatkan sendirian sebagai breaker, Mason Mount ke depan menjadi double eight bersama dengan Bruno Fernandes, ada Anthony Garnacho dan juga Marcus Rashford di depan. Walaupun Manchester United menang 1-0 melalui gol dari Raphael Varane, tapi ya Manchester United kerap berada dalam tekanan dari Wolverhampton, yang salah satu kuncinya adalah bagaimana Wolves ini sangat cepat dalam melakukan transisi, terutama dari bertahan ke menyerang. Dan formasi 4-1-4-1 yang digunakan pada saat itu, terutama untuk Casemiro, betul-betul membuat pemain senior ini kewalahan menurut gua dalam menghadapi serangan balik yang cepat dari pemain-pemain depan Wolves pada saat itu. Dan kalau dilihat dari expected goals, Wolves sebenarnya bisa mencetak 2 gol. Namun karena mereka kurang tajam lini depannya kualitasnya, sehingga mereka tidak mampu mencetak gol sama sekali di Old Trafford. Dan kalau dilihat dari ball possession, mereka hanya tertinggal sedikit, tapi goal attempt, artinya shots total shots, mereka sangat mendominasi. Shot on goal pun juga demikian. Free kick, corner juga berimbang. Jadi Wolves di pertandingan pertama menurut gua memberikan kekhawatiran betul-betul, dan sekaligus juga memperlihatkan bahwa formasi baru 4-1-4-1 tersebut masih belum bisa diimplementasi dengan sempurna, dengan bagus di pertandingan awal musim Manchester United, dan ini bergulir sampai sekarang. Tentu saja ada faktor banyaknya pemain yang absen dan juga cedera. Nah, ini merupakan rekor dari Wolves di beberapa pertandingan terakhir. Terakhir kali mereka kalah yaitu adalah ketika mereka kalah 3-0 menghadapi West Ham di London di sekitar bulan November. Selebihnya mereka tidak pernah tersentuh kekalahan. Bahkan mereka hanya 2 kali seri. Tampil di kandang sendiri, mereka sempat mengalahkan Chelsea 2-1, lalu juga menahan Brighton 0-0. Termasuk juga mereka sempat menang telak menghadapi Everton di penghujung tahun lalu 3-0. Artinya di Molineux Manchester United harus ekstra waspada. Kembalinya banyak punggawa Manchester United Ini juga merupakan suntikan positif tentu saja, tapi tetap mereka harus bekerja keras di atas lapangan. Di papan klasemen sendiri, Wolves dan Manchester United terpaut 3 peringkatnya sampai dengan gue bikin video ini. Manchester United peringkat 8, Wolves di peringkat 11. Namun poinnya itu hanya selisih 3. Dan dari selisih gol, Wolves itu lebih bagus daripada Manchester United. Artinya apa? Kalau di pertandingan hari Kamis malam Manchester United kalah, mereka akan melorot lagi, posisinya menyentuh papan tengah. Nah, Manchester United sendiri bukannya gue tidak mau menilai, mungkin banyak fans kan, wah ini pasti akan kalah, akan seperti ini, akan seperti itu. Enggak, gue seperti biasa ingin juga sedikit memberikan perimbangan. Gue mencoba secara objektif, artinya Manchester United masih belum padu, masih belum stabil, masih belum bisa secara konsisten menerapkan sepak bola yang bagus di atas lapangan. Iya, itu gue sepakat. Tapi gue juga ingin mengimbangi dari sisi positif, supaya juga mendekati
ada objektivitasnya lah, paling tidak demikian, tidak terlalu pesimistis dalam melihat kemungkinan pertandingan Manchester United. Kembalinya beberapa punggawa Manchester United menurut gue ini menjadi hal positif, termasuk Luke Shaw dan juga Lisandro Martinez. Keduanya terlibat di pertandingan pertama menghadapi Wolves, tapi pada saat itu situasi fisiknya ternyata tidak 100%. Lisandro Martinez dikabarkan di awal-awal musim dia ini bermain dengan painkiller. Nah, semoga dia sekarang sudah sembuh 100%, dan ketika menghadapi Newport gue melihat Lisandro Martinez memberikan sentuhan yang berbeda dari lini belakang, khususnya ketika build up serangan. Dan menurut gue umpan-umpan progresif dari center back asal Argentina ini ya, pemain kidal ini menurut gue penting di pertandingan Manchester United. Poin lagi yang ingin gue perlihatkan yaitu adalah praktis setelah Manchester United ini kalah 2-0 menghadapi West Ham, mereka secara konsisten mampu mencetak gol di tiap pertandingannya. Berbeda dengan sebelumnya menghadapi Liverpool gagal mencetak gol, Bayern Munchen pun juga demikian, menghadapi Bournemouth juga tidak mampu mencetak gol. Artinya apa? Daya dobrak penyerangan Manchester United semakin bagus, semakin baik. Buktinya mereka mampu mencetak gol. Dan mereka pun juga berhasil mencari solusi untuk mencetak gol tidak hanya mengandalkan ujung tombak, karena ya praktis sampai dengan saat ini ya hanya ada seorang Rasmus Højlund di depan. Rasmus Højlund menghadapi Newport mampu mencetak gol dengan usahanya sendiri, tapi juga ada gol-gol lain yang dicetak oleh pemain lain di posisi yang berbeda. Artinya apa? Kemampuan Manchester United mencetak gol ini semakin baik. Semoga ini juga konsisten diteruskan di kandang Wolves. Kenapa? Untuk bisa meraih hasil maksimal, menurut gue syarat terbesar nomor 1 adalah harus mampu mencetak gol. Dan sebelum berbicara tentang perkiraan formasi ataupun pengharapan formasi, gue berpikir secara ringan amatiran ada 3 paling tidak kunci Manchester United untuk bisa mencoba mendapatkan hasil yang maksimal di Molineux. Ada 3. Nomor 1, Manchester United harus memanfaatkan Rasmus Højlund. Itu nomor 1 dulu. Lini depan Manchester United seperti gue katakan sudah berhasil mencetak gol. Tapi kalau gue melihat ketika menghadapi Newport, bagaimana pasokan kepada Rasmus Højlund ini sangat minim sekali. Dan menurut gue ini harus diperbaiki. Tidak bisa tidak memanfaatkan ya. Maksud gue adalah pemain depan. Dalam hal ini ada Rasmus Højlund sebagai salah satu variasi dan juga solusi. Yes, Manchester United sayapnya sangat sering melakukan cutback. Tidak ada yang salah dengan cutback. Tapi terlalu sering menggunakan cutback ini akan menjadi monoton, gampang dibaca oleh pihak lawan. Dan menurut gua Rasmus Højlund harus digunakan di sana dengan banyak juga dipasok bola-bola crossing mungkin ya, dan juga bola-bola terobosan. Tidak harus selalu, tapi ini harus tidak harus selalu maksudnya Rasmus Højlund terus enggak, tapi ini bisa dijadikan alternatif untuk lini depan. Nomor 2 menurut gua, seperti biasa, Manchester United harus tajam. Pemain-pemain depannya. Gua melihat ketika menghadapi Newport, terutama di 20-25 menit awal, Manchester United sebenarnya bisa mencetak gol lebih dari 2. Kalau mereka dalam tanda kutip lebih fokus untuk mencetak gol. Mereka tidak membuang-buang momentum. Dan menurut gua penting untuk pertandingan seketat nanti menghadapi tuan rumah Wolves. Kalau Manchester United bisa mencetak gol awal, itu akan menjadi kunci yang sangat penting di Molineux. Dan itu yang gue harapkan Manchester United bisa tajam ya lini depannya. Lalu yang terakhir yang nomor 3, Casemiro. Gue berharap Casemiro tidak dimainkan sebagai breaker sendirian. Ketika menghadapi Newport, dia masih belum bisa fasih memainkan single breaker ya di dalam formasi 4-1-4-1. Ketika di pertemuan awal di Old Trafford menghadapi Wolves, dia keteteran, dia kesulitan. Dan gue harapkan Erik ten Hag tidak memberikan posisi ini kepada Casemiro lagi. Artinya kalau memang Casemiro ingin dimainkan karena mungkin dia pemain senior dan lain-lain, ya tapi jangan sendirian di posisi breaker. Artinya Manchester United bermain dengan 4-2-3-1 atau mendorong Casemiro ke depan menjadi double 8. Hanya itu saja sih menurut gua, karena gua menilai Kobbie Mainoo ini lebih siap, lebih bagus di posisi tersebut paling tidak untuk saat ini. Dan
berbicara tentang hal tersebut, maka gue juga ingin memperlihatkan ini ya, perakiraan harapan formasi dari Manchester United Altay Bayindir, walaupun Andre Onana sudah kembali ya, dan karena Kamerun tersisi, tapi menurut gue ya Altay Bayindir diberikan kesempatan lagi. Pemain ini bagus, belum begitu istimewa banget kalau gue melihat ketika menghadapi Newport, melakukan beberapa penyelamatan ya, baik itu penyelamatan yang sulit, hanya sedikit sekali, dan beberapa penyelamatan soft. Tapi gue melihat bagaimana positioning dari Altay Bayindir ini lumayan bagus. Hanya saja bagaimana umpan-umpan ini juga harus diperbaiki dari sisi Altay Bayindir sendiri. Dan 4 pemain belakang ada Diogo Dalot, Rafael Varane, Lisandro Martinez, dan Luke Shaw. Dan di posisi breaker, gue harapkan seorang Kobbie Mainoo. 4 gelandang menyerang, Anthony di kanan, Garnacho di kiri, lalu Bruno Fernandes dan Christian Eriksen. Kenapa Christian Eriksen? Karena bisa menemani Bruno Fernandes terutama di lini tengah ya, untuk ya menyediakan umpan-umpan dengan kualitas bagus untuk lini depan Manchester United. Karena bukan tidak mungkin di pertandingan tersebut Bruno Fernandes juga akan sering turun nih membantu lini gelandang bertahan dari Manchester United. Dalam ini adalah Kobbie Mainoo, sehingga kalau ada Christian Eriksen, tugas ini bisa dibagi dengan Christian Eriksen dan juga Bruno Fernandes. Dan di depan tidak banyak pilihan, yaitu adalah seorang Rasmus Højlund. Pertandingan nanti ini menurut gue penting, melihat bagaimana ini sudah masuk paruh kedua dari musim ini, paruh terakhir. Manchester United tidak ada alasan lagi, Erik ten Hag pun juga sudah mendapatkan pemain-pemainnya kembali, sehingga mereka harus tampil maksimal di atas lapangan. Ini bukan hanya soal masalah taktik strategi saja, tapi bagaimana di situasi terutama di paruh kedua musim ini, bagaimana mental karakter ini juga berpengaruh di performa dan juga hasil yang akan didapatkan oleh Manchester United. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.